Dan ketika waktu keluarga cek, ada nggak? Masih ada tidak? Tas itu nggak ada. Dan tidak ada. Menurut keluarga yang datang pada saat barang bukti diperlihatkan ya, itu pas tidak ada. Tas asli berarti hilang ya, kalau kita mau bilang. Hilangnya ini antara Randy yang membuangnya atau hilang di tangan siapa? Ya kita lagi-lagi Itu kita mundur. Selamat sore Tribuners di mana saja berada. Tribuners, sekali kita menipu, kita akan terpaksa untuk menipu lagi dan lagi supaya dapat menutupi penipuan yang pernah kita lakukan. Dan akhirnya kita akan terus menjadi penipu. Tribuners, apakah tersangka RB melakukan penipuan saat menjalankan rekonstruksi terhadap kasus kematian Astrid dan Mayer yang digelar Polda NTT pada tanggal 21 dan 22 Desember 2021 di Kupang? Kita akan ikuti ngobrol asik di Pos Kupang Tribun Network bersama saya Novemi Leon Novel dengan mengangkat tema kejanggalan rekonstruksi tersangka RB dalam kasus kematian Astrid dan Mayer di mata atau versi dari pengacara korban Aditya Nasution, Sarjana Hukum, Master Hukum dari kantor Aditya Nasution dan partner. Kita akan berbincang selama 1 jam ke depan Tribuners, dan kita berharap Tribuners bisa berpartisipasi untuk memberikan komentar atau kritik atau sarannya. Selamat sore Kak Adit. Selamat sore, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik sejauh ini. Ya. Kak Adit sudah berapa lama nih di Kupang? Kalau saya dari hari Minggu sudah ada di Kupang, Ya. jadi 2 hari sebelum Rekon kita udah standby di sini. Kait ngomong soal rekonstruksi itu kita masyarakat juga menyambut baik ya bahwa sudah dilaksanakan rekonstruksi ini. Ya. Artinya sedikit lagi kasus ini pasti akan digelandang ke kejaksaan ya. Ya. Tapi tentunya masyarakat juga banyak sekali pertanyaan, apalagi dari keluarga nih melalui penasihat hukumnya nih. Tadi melihat dari 24 adegan ya rekonstruksi itu yang dilakukan tersangka RB, apakah menemukan ada kejanggalan-kejanggalan? Ya, kalau dari kami selaku tim kuasa hukum kemarin kita memang sudah dampingi ya secara terus menerus dari sekitar 20 adegan yang diperagakan. Kalau kita katakan kejanggalan itu ada, kami katakan ya, karena banyak sekali ada beberapa poin yang kami catat, yang kami jadikan masukan untuk pihak penyidik nantinya, yang mana menurut fakta dan keterangan saksi yang ada itu masih belum bisa mengakomodir kronologis yang sebenarnya terjadi. Jadi rekonstruksi kemarin kalau menurut dari pihak kami selaku tim kuasa hukum masih banyak sekali titik yang harus diperbaiki. Banyak kejanggalan. Apakah ini artinya bahwa tersangka RB tidak mengungkap fakta sebenarnya atau dia berbohong? Kalau kita katakan dia berbohong, kita masih belum bisa berpendapat ke situ. Tetapi secara fakta kita hanya menemukan alur yang sesuai pada rekonstruksi itu hanya sekitar 40% saja dari keseluruhan. Nah, selebihnya dari kami tim kuasa hukum maupun pihak keluarga sependapat bahwa rekonstruksi ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya, yang mana kami sudah bersepakat bahwa untuk membuat perkara ini terang dan jelas, kita sudah layangkan surat per hari ini ke Polda supaya Polda menindaklanjuti. Berisi apa surat itu? Jadi surat itu berisi ada 10 poin penting, yang mana 10 poin penting itu kami sampaikan ke pihak Polda untuk ditindaklanjuti. Ya. Kita bisa tahan dulu 10 poin itu, nanti yang terakhir ya. Siap. Ya.
Oke, 10 poin ya dalam surat itu. Iya. Kak Adit, tapi jelaskan dulu juga dong di Tribuners. Sebenarnya rekonstruksi itu apa? Kan kemudian ada prarekonstruksi itu. Ya. Rekonstruksi itu apa sih? Jadi seperti yang kita tahu kan dalam tindak pidana tidak hanya melihat daripada keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada. Jadi rekonstruksi ini penting sebenarnya karena di dalam rekonstruksi ini mengakomodir keterangan-keterangan saksi, jadi direka kembali adegannya sesuai atau tidak dengan keterangan yang ada di BAP dan sesuai atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Artinya kalau sesuai dengan BAP, artinya tidak melulu hanya keterangan tersangka RB ya, Betul. di rekonstruksi itu ya, Betul. digabungkan, istilahnya kesimpulan dari semua pemeriksaan, Iya. dan kemudian nanti akan diperankan oleh tersangka dan saksi, begitu. Betul. Oke. Jadi baik tersangka maupun saksi yang ada pada rekonstruksi itu harus sesuai dengan apa yang kejadian sebenarnya. Berarti apakah saksi-saksi juga harus ada di situ? Harus ada. Harus Harus ada. diamanatkan undang-undang? Ya, manakala dibutuhkan oleh penyidik, dipanggil oleh penyidik, diperlukan keterangannya, kesaksiannya pada peragaan rekonstruksi reka adegan, maka dia harus hadir. Tapi dibutuhkan ya tadi Kak Adit. Amat sangat dibutuhkan karena Ya. saksi ini punya peran penting dalam pengungkapan kasus, apalagi ini kasus tindak pidana pembunuhan, karena kita tahu banyak sekali saksinya. Nah, penyidik pasti memilah mana yang penting, mana yang dianggap dibutuhkan. Nah, tetapi selain daripada itu, kesediaan dari para saksi ini juga penyidik memiliki hak untuk memanggil secara patut. Sekitar yang kita tahu sekitar 20-an ya saksi. Sekitar 20. Tapi kemarin dalam rekonstruksi ada berapa saksi? Kurang lebih yang dihadirkan kemarin ada sekitar 8 sampai 12 saksi. 8 saksi. Itu yang dinilai tadi kebutuhan polisi. Ya. Ya. Baik. Tadi kita melihat di adegan pertama ya. Rekonstruksinya tersangka RB berada di kantor BPK Kupang mengontak korban hasil via handphone. Ada kejanggalan di TKP 1? Di TKP 1 kita bukan masalah janggal mengontak, tapi kita rasa itu hal murah. Mengontak siapapun, boleh dimanapun, ya, boleh di kantor, boleh dimanapun. Jadi tidak ada kejanggalan sih kalau kita lihat dari Sebelum kita masuk ke TKP 2 nih, kemarin waktu pas rekonstruksi pengacara dari korban diperbolehkan untuk ikut rekonstruksi? Diperbolehkan. Se-close apa? Sedekat apa? Perwakilan kami itu kurang lebih jarak dari setiap adegan itu kurang lebih 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter. Ya. Dan di situ berarti ada yang pemerannya, kemudian ada penasihat hukum korban, Ya, tersangka juga tersangka ada. juga ada jaksa atau Ada jaksa. Ada. Dari pihak kejaksaan tinggi ada, dari pihak kejaksaan negeri juga ada. Kalau dalam rekonstruksi itu Kak Adit, sepengalaman Kak Adit, atau menurut aturan hukum undang-undang, ketika tersangka mau memerankan adegan, apakah dia akan disuruh oleh polisi kamu perankan ini atau bagaimana? Karena kan banyak masyarakat nih bilang kan, mungkin mereka awam ya, kok disuruh-suruh dia, kok disuruh ambil, disuruh ini, makanya ini biar clear. Ya, jadi supaya Tribuners dan masyarakat Kupang ini ada sedikit pemahaman bahwa yang dinamakan rekonstruksi itu ialah adegan-adegan yang dilakukan berdasarkan BAP. Jadi penyidik yang diwakili oleh narator biasanya pada saat rekonstruksi itu pasti membacakan. Jadi saya misalkan pada jam sekian tersangka RB menelpon, mengendarai mobil, membawa pacul, membawa skop. Nah itu memang memang dibacakan. Dan dibacakan tidak saat itu? Dibacakan. Setiap adegan itu dibacakan. Jadi penyidik dari pihak Polda juga tidak melepas begitu saja. Dalam artian memang konteksnya kita bisa melihat di situ persesuaiannya antara adegan dengan BAP di rekonstruksi itulah bisa terlihat. Tadi kan bilang tuh untuk rekonstruksi didasarkan BAP ya.
Nah, Adik, untuk kasus ini apakah pengacara juga diberikan BAP itu? Oh tidak. Pengacara korban tidak. Oh tidak. Kalau pengacara tersangka? Haknya. Memang haknya pengacara tersangka. Dan kalau rekonstruksi itu kan berarti hanya adegan-adegan penting ya yang berkesesuaian yang akhirnya direka ulang ya. Kan pasti banyak nih jeda waktunya ya. Betul. Nah, oke, seperti itu. Nanti kita lihat rekonstruksi yang kedua ya. Adegan kedua, saksi satu mengantarkan mobil Toyota Rush warna hitam. Ya. Di adegan itu ada saksi satu. Ada ya. Kemudian ketiga, tersangka RB pulang ke rumahnya di perumahan GA yang dikasih oleh K. Ada ya. Ada kejanggalan di situ tidak ya? Tidak. Kemudian yang keempat, dari rumah tersangka RB di perumahan GA Penkesa Oleta, tersangka RB menuju parkir kendaraannya di Hollywood, Wali Kota Kupang. Sudah mulai ada. Iya. Sudah mulai ada kejanggalan. Iya. Ya. Seperti apa kejanggalan? Ya, jadi terhadap pemilihan tempat sih. Pemilihan tempat. Iya. Kenapa? Jadi selama saya sekitar 1 bulan bolak-balik Jakarta Kupang, kita juga sering, jadi sebelum olah TKP ini sejak prarekonstruksi kita kunjungi beberapa tempat yang mana Hollywood ini menurut kami adalah lokasi yang cukup ramai untuk karena kita tahu di belakangnya adalah rumah dinas. Nah, lalu di bawah Hollywood itu sendiri ada beberapa rumah penduduk. Nah, kita sudah coba ke sana, kita sudah coba melakukan istilahnya apa ya, kayak semacam investigasi lah, menyesuaikan terkait dari prarekonstruksi kan. Kita lihat, kita berdasarkan prarekonstruksi kita lihat lokasi tersebut, rasa-rasanya kita 20 sampai 30 menit di sana saja sudah ditegur. Oh, berarti ada orang yang terus mengawasi ya? Ditegur Iya. oleh siapa nih? Ya istilahnya ada warga, karena itu akses masuk turun. Jadi kalau kita lihat itu ada kayak semacam rumah warga, jadi warga pasti kalau orang Jakarta bilang celingak-celinguk ya. Suka lihat-lihat ini mobil ngapain sih? Artinya seperti penasaran ya. Iya. Apalagi kalau sampai tengah malam ya. Betul. Iya, itu mereka punya rasa ingin tahu. Betul. Jadi itu ya. Jadi di situ Kejanggalan. Berarti ada dong tempat lain eksekusinya. Kalau kami berasumsi demikian pasti, karena kalau dilihat dari lokasi kita bukan memberi opini, tapi kita berdasarkan fakta dan kenyataan di lapangan saja agak sulit ya kalau misalnya kita berdiam di Hollywood itu sampai 4 sampai 5 jam sampai 3 jam lebih tanpa ada orang curiga. Terlebih kan di belakang itu rumah dinas ya. Jadi kalau asumsi ini bisa benar, bisa juga. Ya, bisa benar, bisa juga salah. Tapi kalau kita lihat dari faktanya kondisi ramai, lalu kita kaitkan dengan adegan-adegan selanjutnya, maka tadi saya bilang jadi poin rekonstruksi ini kita hanya bisa cakup di 40% saja. Yang kita katakan kondisinya bersesuaian. 40%. 60% itu masih tanda tanya. Sekarang kita ke adegan kelima nih Kak Ade. Saksi 3 menjemput kedua korban Astrid dan Lail di rumah korban di Kelapa 5 Kota Kupang. It's okay, ada masalah. Oke, dan diperankan dengan baik ya. Dengan baik. Dan yang adegan ke-6, saksi 3 bersama kedua korban Astrid dan Lail tiba di kos-kosan saksi 4 di B di belakang pasar Odobo. Ya. Ya. Itu dilaksanakan. Dan adegan ke-7, tersangka RB menjemput kedua korban Astrid dan Lail di pertigaan dekat kos-kosan saksi D di belakang pasar Odobo Kota Kupang. Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Ada yang janggal, dia nggak bisa masuk sampai kos, katanya di pertigaan di jauh. Iya, karena posisinya masuk dalam gang ya. Artinya memang betul mobil nggak bisa masuk, bukan karena dia mau ini ya. Kita harus fair-fairan ya. Betul. Jadi kalau memang kita katakan itu sesuai kronologis yang kemarin
kita reka adegannya memang sulit ya. Kalau kita biasa jemput orang pasti masuk ke dalam gang itu udah. Kalau bisa sampai ke pintu rumahnya ya. Ya harusnya kan kalau jalannya mungkin leluasa nggak apa-apa, tapi karena ini jalannya kecil, jadi mungkin ya kayak kita biasa jemput teman aja, nanti tunggu di depan deh. Berarti ada asumsi dong kalau misalnya dia dari jauh dari gang itu ke korban, apa yang buat korban tahu dia jemput? Berarti ada telepon dong? Iya. Ada dalam ini? Dalam reka adegan kemarin ada. Ada ya, berarti dia menelpon ya. Kita lewat ini yang ke-9. Tidak, yang ke-8. Tersangka RB bersama kedua korban asli dan lain menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam berhenti lama di tempat penjual kelapa di Kecamatan Alat Kota Kupang. Iya, reka adegan itu dilakukan. Mereka sempat yang kelapa nggak? Lama ini udah di dalam. Kalau kita lihat kemarin sih ada adegan tersebut, cuman kita masih, karena ini kan hanya berdasarkan keterangan dari tersangka. Yang ke-9, tersangka RB bersama kedua korban asli dan lain di dalam mobil Toyota Rush warna hitam berhenti lama di Hollywood Wali Kota Kupang. Ini yang tadi kita bicarain, dia berhenti lama, dan disitulah akhirnya ada adegan baru tersangka RB yang adegan ke-10 ya, korban Astrid ini berdasarkan rekonstruksi ya, mencekik korban yang kedua Lael hingga meninggal dunia. That's impossible. Impossible? Kenapa? Hanya karena asumsi atau seperti apa? Ibu tidak mungkin membunuh anaknya, atau kemudian hal lain yang bisa ada sedikit masuk akal? Tidak, sama sekali. Karena gini, kita bicara semuanya harus berdasarkan fakta. Itu saksi semuanya sudah tahu bahwa betapa cintanya Astrid dengan anaknya. Jadi kita tahu Astrid membesarkan anaknya sendiri dari 9 bulan dia kandung sampai dengan usia 10 bulan pada saat itu, 8 bulan sorry. Itu bukan hal yang sebentar, bukan waktu yang sebentar. Jadi lagi-lagi keterangan Astrid mencekik korban lain ini kan tidak ada satupun saksi yang mendukung keterangan dari tersangka. Berarti di rekonstruksi yang ke-10 itu hanya berdasarkan keterangan tersangka? Iya. Saksi-saksi lain tidak ada? Tidak. Apa ini bisa menjadi bukti? Secara aturan pidana, satu saksi bukan saksi. Kita catatan ya di adegan 10. Itu. Dan terjadi di dalam mobil ya? Iya. Bagaimana menurut? Menurut saya bisa tidak sebenarnya ini kita berasumsi nih, bisa tidak Lael sebenarnya diselamatkan oleh si tersangka itu? bisa. Mobil kecil, bukan mobil bis. Dalam artian kalau jarak antar penumpang itu 2 meter mungkin ada spare waktu. Tapi ini mobil kecil kalau kita katakan. Jadi saya rasa pada saat andai kata ini kita persesuaian dengan keterangan dari tersangka, Astrid mencekik Lael, maka kalau memang dia nyatakan kan dia sayang dengan anaknya, harusnya dia selamatkan, dan itu jaraknya dekat sekali. Jadi kalau kita bicara mobil dengan tipe itu, maka kita tahu Lael masih bisa selamat, masih bisa, tentunya masih bisa. Kita pindah ke adegan ke-11. Tersangka RB setelah Lael meninggal, tersangka RB mencekik korban Astrid sampai meninggal dunia di dalam mobil Toyota Rush warna hitam di Hollywood Wali Kota Kupang. Adegan ini adegan mencekik lagi-lagi begini, biar tribuners paham sedikit permasalahannya, bahwa seluruh adegan eksekusi hanya berdasarkan keterangan dari tersangka, tidak ada satupun saksi yang mendukung. Maka kita dari tim kuasa hukum hari ini sudah memberikan masukan kepada pihak Polda NTT untuk kiranya
mengembangkan kesaksian dari si tersangka ini, kita cari di mana pembenarannya, karena lagi-lagi pada adegan pembunuhan korban Astrid dan korban Lael ini sama sekali tidak ada yang melihat selain daripada tersangka. Dan sehingga kalau buktinya harus apa? Kalau memang kan orang bunuh kan tidak mungkin dia ngundang nih, hadir di betul, sini saya mau membunuh. betul. Harus didukung oleh bukti apa? Jadi begini, kenapa saya bilang ada kejanggalan? Ya. Tentu kita punya alasan, kita katakan janggal kenapa? Kita ada data hasil otopsi. Walaupun itu kita katakan data yang masih kita sampai dengan saat ini belum terima. Artinya dari polisi Sampai hari ini dapatnya dari mana? Hari ini belum terima. Jadi pihak keluarga mendapatkan hasil otopsi itu pada saat pengumuman penemuan mayat, dan itu tersebar di medsos. Oh, jadi bukan resmi Jauh dari polisi? belum. Itu resmi dari polisi, tapi pengumuman pada saat penemuan mayat. Kan kita punya waktu penemuan mayat itu di akhir akhir September, Oktober awal, karena dari pihak keluarga baru membuat laporan itu kan sekitar tanggal 3 Oktober. Oh, keluarga sempat berarti ya buat 4. Jadi data itu adalah data yang keluarga dapat pada saat pengumuman ditemukannya mayat. Tapi apakah itu otopsi atau visum? Itu hasil dari otopsi ya. Otopsi sementara. Jadi di situ dijelaskan beberapa poin-poin penyebab kematian, yang mana kalau tadi saya baca hari ini Ya. dari pihak Polda ada menyebutkan bahwa selain daripada mencekik, ternyata ada temuan atau ada indikasi korban luka akibat benda tumpul. Oh, baru kapan ini informasi? Tadi saya baca di media, hari ini baru diumumkan. Tadi mesti tidak sih ketika hasil otopsi itu juga disampaikan ke penasihat atau kuasa hukum dari keluarga korban? Mesti. Sebenarnya itu adalah hak si keluarga ya. Kita tidak bicara. Saya mengeliminir sedikit posisi kami sebagai kuasa hukum. Tetapi terlepas dari ada atau tidak kuasa hukum, itu adalah hak dari keluarga. Hak dari keluarga, kewajiban dari polisi. Ya. Karena untuk apa? Untuk penjelasan kepada keluarga, kenapa sih meninggalnya, kenapa? Dan sampai saat ini tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Hari ini tapi kita sudah minta. Oh, yang dari surat itu Ya, salah satu. kita hari ini bersurat resmi ke Polda. Kita minta supaya kita diberikan hasil resminya, karena hasil dari penemuan mayat itu hasil visum sementaranya pada saat itu hanya luka, terus memang karena cekikan karena ya. Jadi ada beberapa. Jadi kenapa saya bilang pada saat adegan pembunuhan ini, disitulah muncul kejanggalan. Disitulah sudah mulai Adegan ke-10 dan 11 ini ya. Ya. Ada kejanggalan, dan 10 dan 11 ini hanyalah melulu keterangan tersangka RB ya, belum ada ini. Oke. Kita tahan dulu yang 10-11, kita masuk ke adegan ke-12. Tersangka RB membeli plastik sampah di toko RJ Kupang, sementara jenazah kedua korban aksi dengan kita berada di mobil khas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adegan ke-13, tersangka RB pulang ke rumah dan memarkir kendaraannya di rumahnya di perumahan GA Penkasi Elita, Kecamatan Alat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apakah membawa mayat di rumah ke rumah? Begini, kalau kita berbicara terkait dengan di luar konteks dia melakukan eksekusi pembunuhannya, Ya. maka hal yang lumrah, karena dia kan bawa mobil pulang, itu kan hal yang lumrah. Misalnya kita sama-sama punya mobil, kita bawa pulang ke rumah nggak ada masalah gitu. Ini mobil pinjaman? Mobil rental. Memang kan pada saat itu ada satu poin yang tidak saya ungkap di sini, tapi Oke. itu Ada poin kejanggalan juga di sini ada. ya, di 13 ya. Ada. Jadi ada poin terkait dengan mobil ini. Oke.
Yang adegan ke-14, tersangka RB menemui saksi 7 di rumah saksi D di jalan P, Wali Kota, sambil membawa linggis. Tersangka RP meminta bantuan saksi 7 untuk menggali lubang dengan alasan ingin mengubur anjing mati. Iya. Dijalankan ya. Tapi linggis ini dapat dari mana ya? Pinjam. Pinjam dari? Menurut kemarin keterangan kalau tidak salah, dia pinjam dari, diambilnya karena linggis itu diambil dari kantor BPK. Ada nggak adegan itu ya? Ada. Ada ya. Berarti saya terlewat. Yang adegan ke-15, tersangka RB dan saksi 7 berboncengan dengan sepeda motor dan saksi 7 memegang linggis dan skop. Ada. Ada. 16, tersangka RB dan saksi 7 tiba di tempat galian spam alat Kota Kupang lalu menggali lubang tetapi lubangnya tidak dalam. Ada. Ada ya? Ada? Kejanggalan di sini? Ya, kalau alasan menguburkan anjing kan kenapa harus jauh-jauh ke sana? Sehingga harusnya saksi curiga. Ya, tapi kita nggak bisa bilang karena lagi-lagi kalau ya kita tahu kita punya kontur ini baik bantu orang Ya, segala macam. budaya kita Ya, kan budaya orang timur, ya, kita tolong di sana, mungkin dia ada pikir apa. bisa terjadi Ya, seperti bisa itu terjadi. ya. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang adegan ke-17, tersangka RB mengantarkan saksi 7 kembali ke rumah saksi di Jalan P, Wali Kota, lalu masukkan linggis dan skop ke dalam mobil ras warna hitam. Dan yang 18, tersangka RB membawa mobil Toyota Rush dan diparkir di kantor BPK Kupang, kemudian menuju ke rumahnya di Jalan GA, Kota Kupang. Memarkir mobil di kantor BPK. Itu udah kita notes di dalam surat kita. 10 itu ya. Oke, jadi ada yang di 18 ya, ada notnya di situ. 19, tersangka RB berangkat dari rumahnya dan kasih Oleta menggunakan sepeda motor Beat hitam membawa linggis dan skop kembali menuju TKP untuk menggali lubang sendiri. Kemudian tersangka RB menelpon saksi 7 untuk membantunya. Berarti pakai sepeda motor ya? Iya. Ada ya? Ada. Berarti memang rekonstruksi kemarin itu bolak-balik ya? Luar biasa. Mohon maaf ya, ini warga Kupang kemarin agak kurang nyaman dengan kondisi jalanan. Dan belum hujan mengguyur Iya, ya, iya. 2 kali ya, 2 hari. Iya. Dan ini yang ke-20, tersangka RB datang ke tempat galian spam, menggali, ini sudah ya, menggali lubang sendiri, kemudian datang saksi 7 dan 9 untuk membantu menggali. Galian dibuat seukuran 100 cm kali 80 cm. Setelah menggali masing-masing kurang palpatnya. Artinya bahwa mungkin saksi itu juga ikut gali tapi belum tahu ya menggali apa ya. Skopnya satu bersih galinya Satu skop, satu linggis. satu linggis ya. Iya. Oke, 21, setelah menggali lubang, tersangka RB pulang ke rumahnya mengambil mobil Toyota berisi jenazah kedua korban asing yang lain menuju dan parkir di kantor BPK, menuju ke kantor BPK yang diparkir di Kupang. Selanjutnya tersangka RB keluar menggunakan sepeda motor Honda Beat dan kembali lagi ke kantor BPK. Ini juga ada notes. Di sini ada notes jadi dari 18 sampai dengan kalau kita bicara di ending ya, Ya. itu kita note semua. Oh, berarti ada 22. Tersangka RB menggunakan mobil Toyota Rush keluar dari kantor BPK menuju TKP, kemudian sendirian menguburkan jenazah kedua korban asli dan lain. Menguburkan sendiri. Ada kejanggalan? Tentu. Kita sudah notes. Ada notes ya? Ya, jadi kemarin dari pihak kita sudah komitmen bahwa kita tidak mau ini nanti jadi asumsi publik. Jadi apapun temuan kita hanya bisa infokan ke masyarakat bahwa setiap temuan kita sudah kita notes, sudah kita buatkan catatan kecil kepada penyidik yang akan kita sampaikan secara personal penyidik. Saya bacakan lagi dua adegan terakhir. Adegan ke-23, setelah menguburkan kedua jenazah korban asli dan lain, tersangka RB pergi mencuci mobil karena mobil berbau amis. Setelah mobil bersih, tersangka RB membawa mobil ke kantor BPK Kupang. Kemudian adegan ke-24, tersangka RB ke kantor BPK, kemudian mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam ke rental. Setelah itu, tersangka RB diantar kembali ke kantor BPK Kupang. Tadi bilang berarti sampai adegan ke-24 ya ada notes ya. Kita berharap ada 26 adegan.
2006 Ada 2 adegan terakhir yang saya rasa itu harusnya ada, harus ada. Bisa dibocorkan? Tidak. Kita sudah surati dulu ya. Oh, Mana itu warga negara yang baik ya, harus Iya. menyerahkan temuannya ke kita sudah surat ke penyidik, kita minta supaya karena belum sempurna rasanya rekonstruksi kemarin belum tanpa sempurna, tanpa 2 adegan dua lagi. adegan. Karena di situ Apakah penting adegan itu? Sangat. Sangat penting terkait di pembunuhannya atau pasca? Apakah berarti ada orang lain yang terlibat tadi? tidak bisa ya kita bicara ada atau tidak, hanya selama proses sama-sama kita tahu proses yang rumit ini sendiri, dan juga dia terlihat beberapa kali dibantu oleh orang, oleh pihak ketiga, maka itu kewenangan dari penyidik untuk bisa menentukan bahwa ini tunggal atau ada pasal penyerta untuk Jadi berarti dari 24 adegan ini plus 2 yang diusulkan ya, kalau saya bilang yang diusulkan oleh keluarga korban. Yang menarik itu kan adegan ke-10 dan 11 eksekusinya ya. Dan tadi mengatakan bahwa itu melulu hanya keterangan tersangka tuh. Iya. Itu berarti bisakah kasus ini kemudian maju sampai ke pengadilan? Karena Tentu itu bisa. eksekusinya. Ya, jadi begini, kita berterima kasih pertama kali kepada pihak Polda yang sudah mau melekatkan pasal 340. Waktu kita datang ke sini, pertama 340 itu belum melekatkan, karena di eksekusi ini boleh saja tersangka ini beralibi. Kalau kita bisa katakan kan alibi dari tersangka. Jikalau dia pelaku tunggal, dia boleh beralibi bahwa dia membunuh korban Astrid karena korban Astrid melakukan pencekikan terhadap korban lain. Tapi sekali lagi saya bilang, hanya di poin 10 dan 11 tidak ada keterangan atau tidak ada saksi yang bisa menguatkan alasannya kenapa, gitu loh. Kalau dikatakan Astrid dengan Lael ini sudah disimpan rasa benci, maka mau nggak kira-kira ketemu? Kan ini yang putus, jadi kita missing linknya ada di poin 10-11. Poin 10-11 berarti dapat keterangan, maksudnya yang klop itu hanya sebatas pada saat penjemputan. Ya. Setelah itu sampai dengan di poin 10 ini kita sama sekali semua ya, tim kuasa hukum kita banyak, dari LBH Surya ada, lalu dari kita tim Jakarta ada, semuanya masih sampai dengan hari ini mencari apakah benar sih si Astrid ini benci dengan anaknya. Apa sih masalahnya? Apakah motif ekonomi? Tidak. Apakah motif karena dia benci anak ini tidak punya bapak? Juga tidak. Tapi kita tidak bisa menafikan juga nih, saya fair-fairan. Kadang-kadang di fakta ya, dunia fakta, beberapa kasus juga mencuat bahwa ketika seseorang perempuan benci terhadap suaminya nih, dia akan mengancam memukul anaknya, kemudian mungkin sampai melakukan aniaya hingga menyebabkan kematian. Itu di beberapa kasus ada seperti itu. Ada. Tapi kalau untuk Astrid, saya rasa dia untuk control of emotion bagus. Dia atlet bela diri, punya basic bela diri, dan ditambah dia kita tahu sama tahu dia tanpa kehadiran seorang ayah dia masih bisa besarkan anaknya. Artinya dia masih survive. Kenapa dia harus membunuh? Betul. Nggak ada alasan sama sekali untuk Astrid membunuh anak. Tapi Kita sampai hari ini masih belum ketemu. Tapi paling tidak dari asumsi itu mungkin ada berapa persen yang mungkin kejadiannya seperti itu ya? Ya. Ada beberapa persen. Kecil lah. Ya, kecil. Oke, kita Harus ada motif di belakangnya harus kakak. ada motif, ya. Rata-rata yang kakak bilang kan karena laki-lakinya bagaimana, karena kondisi ekonominya. Nah, sedangkan kondisi ekonomi baik-baik, tidak ada suami juga nggak apa-apa, saya kasih hidup. Lalu motif apa? Yang kecuali kalau awal-awal ya, pada saat hari kemudian Iya.
kuning. Untuk apa sekarang saya kasih tahu semuanya. Astrid tidak pernah lewat masa cek kehamilan di bidan. Padahal kakak suami. Betapa sayangnya dia dengan anaknya. 1-2 bulan mana tahu anaknya laki-laki perempuan, tapi dia berikan yang terbaik buat janinnya. Jadi kemungkinannya sangat kecil untuk dia kemudian membunuh. Kita lihat nih ada pertanyaan ini dari Kak Janri Nuhito. Coba ditanyakan, kejanggalan sangat jelas. Apakah pengacara akan ajukan pra-peradilan? Sampai hari ini kita belum berpikir ke arah sana karena kita saat ini coba membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini lebih jauh. Jadi kita sudah suratin hari ini ke penyidik. Semoga surat kita dibaca, ditelaah baik-baik, karena selain daripada surat kita juga sudah sampaikan beberapa bukti pendukung tentunya biar perkara ini terang dan jelas. Masalah pra peradilan nanti kita lihat setelah perkara ini dilimpahkan atau dipersidangkan. Ini ada lagi nih, Adik Januantri. Kalau memang begitu pengertian rekonstruksi, kenapa kemarin polisi membatasi gerak-gerik Randi seolah-olah sesuai apa yang diketik? Padahal biarkan Randi bergerak sesuai apa yang dia buat, kan sangat janggal. Jadi sudah. Jadi gini ya, sedikit kita kasih pencerahan. Ya. Jadi kalau dikatakan rekonstruksi itu membatasi gerak-gerik, saya rasa rekonstruksi itu hanya mengambil poin-poin terpenting. Kita tahu sama tahu dari penjemputan sampai dengan tersangka menyerahkan diri ini waktunya panjang. Apakah sepanjang waktu itu harus direkonstruksi? Apakah sepanjang kegiatan dia hari-hari setelah melakukan tindak pidana ini direkonstruksi? Tentu tidak. Jadi kita sama-sama kasih notes. Jadi dari pihak polisi sudah, penyidik sudah ada notes poin-poin mana yang penting, itulah yang direkonstruksi. Nah, dari kami selaku keluarga korban hanya bisa bersurat menambahkan kira-kira ada kekurangan beberapa poin, ya itu yang kita ajukan gitu. Jadi kemarin itu Randi gerak-geriknya sama sekali tidak dibatasi. Hanya dilihat yang mana yang dibutuhkan. Yang penting ya. Yang penting. Gitu. Jadi tidak dibatasi. Karena kalau misalnya semua diadegankan, itu kan berarti lama sekali ya. Betul. Lama sekali, sehingga dilihat adegan-adegan yang penting. Dan mungkin kalau ada adegan-adegan penting yang tercecer, tadi Kak Adit bilang itulah yang sudah dinotis ya. Oleh pengacara Kak Adit dan rekan ke polisi. Jadi kita lihat ini dari Mimi Erlinda LN, yang membuat saya sangat tidak puas dengan seluruh rangkaian adegan rekonstruksi selama 2 hari adalah adegan eksekusi yang sepertinya tidak masuk akal itu, tidak ditonjolkan. Tapi yang lebih direkam dengan jelas dan diviralkan adalah adegan RB dan istrinya bertengkar dalam kamar. Oke. Girena MJS, hasil otopsi menunjukkan kalau ujung-ujung jari adik Astrid dipotong. Seharusnya ada rekonstruksi itu, lalu dipotong dengan menggunakan apa? Barang bukti apa yang digunakan untuk potong? Itu di mana? Lalu siapa yang memotong? Gimana ya, Pak? Begini. Memang ada? Kita belum terima hasil otopsi. Oh, sehingga ya, kita tidak tahu apakah betul itu ujung jari dipotong. Kita belum tahu. Karena kita perlu tahu bahwa ini kan masih anak-anak ya. Jadi kita masih kita sampai hari ini saya tidak berani berstatement itu dipotong atau tidak karena belum pegang hasil otopsinya. Yang tadi di awal kita bicara mestinya diberikan kepada keluarga korban ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada memang seperti itu dari hasil otopsi, apakah itu adegan juga mesti ada? Itu seharusnya dipertanyakan dulu oleh penyidik di dalam BAP-nya. Misal kalau seperti ada bekas cekikan di leher, tentu kan penyidik, kamu apakan lehernya? Misalnya, kalau penyidik, kamu apakan lehernya? Itu kan pasti. Berarti lagi pengakuan tersangka ya. Kalaupun hasil otopsinya ada dipotong-potong tapi
banyak tersangka bilang tidak, berarti tidak ada adegan itu ya. Ini ya. Begitu ya. Karena di kasus pembunuhan itu kan sulitnya adalah rata-rata kasus pembunuhan ini ya namanya tindak pidana sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi lagi-lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, tidak ada kejahatan. Itu makanya kita sekarang sama-sama beri masukan kepada penyidik karena ini wewenangnya penyidik untuk mengungkap kasus ini, bukan kami. Tapi berarti ini juga masukan-masukan yang mestinya ditindaklanjuti oleh polisi ya. Hanya kalau kita berandai-andai, kalau kan benar seperti itu, apakah ini bukan dilakukan oleh orang yang profesional? Sehingga memang benar-benar dia harus hilangkan nih sidik-sidik jarinya nih. Jika benar ya. Gini, sidik jari tidak hilang. Oh. Kita ada dokumentasi. Ya. Jari-jari tersebut masih dicoba untuk dilakukan cek dia punya sidik jari. Tetapi karena tempo kematiannya sudah terlampau jauh, jadi sidik jarinya sudah rusak. Nah, jadi kemarin dari kita ngobrol sedikit ya, dari pihak polisi sudah semaksimal mungkin mengidentifikasi siapa korban ini ya. Tapi karena waktunya yang cukup lama, jadi pada saat penemuan kan tidak diketahui. Gitu. Apakah ada kemungkinan ketika hasil otopsi itu menunjukkan beberapa kejanggalan, artinya apakah keluarga kemudian bisa mengkomplain itu dan kemudian akan ada lagi rekonstruksi tambahan? Bisa ya. Karena lagi-lagi hak dari kami masih belum dibatasi di sini, dalam artian kita keluarga ingin supaya perkara ini terang dan benderang. Jadi kita berharap penyidik kiranya mampu mengakomodir mana masukan dari kami yang kita dasari dari fakta yang ada. Jadi ini juga tantangan polisi ya, kredibilitasnya diuji ya. Pasti. Tapi ya sampai dengan hari ini kita harus angkat topi buat penyidik. Perkara pembunuhan bukan perkara yang mudah. Jangan sampai lepas. Betul. Ini dari Ida Rosalia, kalau dia benci anaknya, dia sudah bunuh sejak masih dalam kandungan. Ya. Kalau dia benci anaknya, dia sudah bunuh. Ramandana sudah harus ditanyakan. Blessing Samuel, bisakah jaksa menuntut tersangka bila fakta kematian hanya berdasarkan keterangan tersangka? Bisa. Ada saksi ya? Ya ada saksi dan juga ya saya yakin jaksa di Republik Indonesia punya cara tentunya untuk menuntut dan mengungkap kasus ini di persidangan lebih maksimal. Tadi ngomong soal saksi-saksi, tadi merasa ada saksi yang sebenarnya inti tapi tidak dihadirkan oleh polisi. Pada saat rekonstruksi iya. Dari sekitar 8 sampai 12 itu ada yang lolos? Saya masih kasih notes beberapa saksi lebih dari 5 yang harusnya dihadirkan. Itu penting ya? Penting sekali. Menurut versi kami ya. Ya. Karena tadi kita banyak missing link di perkara ini yang tadi saya bilang ini. Kenapa bisa tiba-tiba ada demikian? Padahal seharusnya untuk sampai ke poin ini harus ada cerita. Tidak bisa putus begitu aja. Ini yang tidak tahu di mana tiba-tiba sudah di mobil. Ya, jadi ya tiba-tiba istilahnya banyak hal yang A ke C itu harus lewat B, tapi B ini mana? Mana? Ya. Ya kan? Dihilangkan. Apa artinya nanti wacana nih atau opini dilindungi kah? Si B misalnya atau si C, D dan seterusnya. Kenapa tidak dihadirkan seperti itu? Ya, itu masukan sih nanti ke penyidik. Adit, kita lihat lagi ada lagi Afilia De Santos. Izin bertanya, apa benar 2 mayat dalam 1 kantong plastik? Kalau benar, kenapa kemarin saat rekonstruksi mayatnya diisi dalam plastik yang berbeda? Kayaknya memang diisi dalam plastik yang berbeda ya? Begini, ini yang saya bilang seharusnya ada 2 bagi adegan akhir. Ini bagian penting sebenarnya. Jadi pembunuhan itu tidak hanya
dilihat dari pada saat perencanaan, eksekusi, penguburan. Tapi ada satu bagian lagi yang penting yang bisa menunjukkan sempurna atau tidaknya kejahatan tersebut. Jadi ini yang saya kasih notes kepada penyidik. Tolong dilakukan rekonstruksi tambahan. Bisa ya rekonstruksi tambahan. Kita masuk nih di surat yang 10 notes. Boleh dibagi ke notes. Saya rasa ini masih konsumsi penyidik ya. Penyidik. Ya. Kita menunggu berapa lama? Yang akan Ya semoga minggu depan sudah diakomodir tanpa harus saya publish. ini bukan ancaman ya? Enggak, bukan ancaman karena kita tahu sama tahu. Saya sendiri appreciate dengan warganet NTT yang luar biasa sekali sosial medianya. Jadi kita agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau kasih statement yang soalnya ada pro dan kontra, betul. Jadi bukan kita melindungi penyidik, bukan kita pro pada penyidik. Lagi-lagi di sini penyidiklah yang menolong keluarga korban untuk mengungkap kasus ini. We are so appreciate. Jadi ini masukan buat penyidik, silahkan tanggapi. Jadi bukan kita mengancam bahwa kita maunya minggu depan udah ditanggapi, tapi lagi-lagi kita minta supaya apa yang sudah kita sama-sama saksikan pada saat rekonstruksi, di mana ada kekurangan, tolonglah jangan sampai nanti perkara ini sumir, jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada kronologi tersebut. Jadi kita berharap perkara ini mampu terang dan jelas-jelasnya. Dari Esther Stefani, dalam gambar foto jenazah Astrid yang ditunjukkan oleh kakaknya Astrid, tas Astrid masih tergantung di bahunya. Pertanyaannya, tas itu di mana? Ya, bagaimana? Saya juga melihat foto itu yang beredar di medsos nih. Ada memang fotonya sedikit ya menyedihkan dan sebenarnya tidak seharusnya dipublish ya. Tapi ada tas warna coklat, ya nuansa coklat itu masih tergantung. Apakah dalam barang bukti itu Pak melihat ada tas itu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak, karena rekonstruksi kemarin ada satu bagian yang mana menurut keterangan tersangka tas itu dibuang. Menurut tersangka tas itu dibuang. Ya. Berarti tidak sesuai dong dengan foto yang dipublish itu ya, ada tas. Makanya saya bilang harus ada dua lagi rekonstruksi yang betul-betul bisa menjadi tolak ukur. Ini kejadian apakah penyebabnya hanya satu penyebab ataukah ini merupakan satu rangkaian yang sebenarnya tidak direncanakan atau yang sebenarnya direncanakan. Maka di akhir ini harus ada gitu. Sehingga bisa kita temukan benar-benar ya Kadit, apakah ini memang pembunuhan yang spontan atau memang ada perencanaan. Iya. Tapi kalau menarik tadi yang Kadit bilang tersangka mengaku membuang tasnya, tapi foto yang beredar masih ada tas. Berarti nanti netizen pasti akan ngomong gini, ini sebenarnya siapa yang bohong nih, ya kan? Apa tersangka yang bohong memang tasnya nggak dibuang, atau foto itu yang berbohong atau diedit jadi tasnya masih ada. Soalnya kan keterangannya kan ini berbeda, dua kan tersangka bilang dibuang, foto itu ada loh tasnya. Bahkan yang saya dengar informasi juga yang berkembang di medsos, ada handphone di dalam tasnya Astrid. Begini, dari kami pihak keluarga kita hanya berdasarkan foto itu. Foto itu adalah foto yang diambil oleh siapa? Diambil pada saat itu kalau nggak salah diambil dari rumah sakit untuk mempublish bahwa ditemukan. Oh, jadi rumah sakit yang bukan keluarga ya? Bukan polisi juga ya? Bukan. Sorry, saya nggak tahu itu polisi atau bukan, tapi yang jelas itu bukan dari foto dari keluarga. Ya. Nah, justru keluarga mendapatkan foto-foto tersebut, barulah mereka meyakini ini adalah salah satu dari keluarga yang tidak ada di rumah, hilang lah kalau katakan. Jadi itu setelah kita lihat foto-foto yang beredar di medsos, barulah kita
datangi rumah sakit untuk mengecek benar atau tidak. Dan ketika waktu keluarga cek, ada nggak? Masih ada tidak? Tas itu nggak ada. Sudah tidak ada. Menurut keluarga yang datang pada saat barang bukti diperlihatkan ya, itu pas tidak ada. Oh jadi polisi juga sempat memperlihatkan barang-barang bukti. Menurut keterangan keluarga, barang bukti itu ada digelar gitu. Digelar di halaman polsek. Itu di situ menurut keterangan keluarga. Ya, Jadi ya. keluarga juga selaku orang yang pertama kali mengenali bahwa itu adalah Astrid dan Mael, itu yang pertama kali melihat memang sama sekali tidak melihat adanya tas. Ya, terlepas dari apalagi kalau katanya itu di tas itu ada handphone atau tidak. Katanya, ya. Sedangkan keluarga saja tidak tahu itu ada tas atau tidak di situ. Soalnya medsos kita ini kayaknya netizen sangat banyak ya informasi yang Selangkah di depan dapat, kita. ya, selangkah di depan, ya. Tas Astrid berarti hilang ya kalau kita mau bilang. Hilangnya ini antara Randy yang membuangnya atau hilang di tangan siapa? Ya kita lagi-lagi serahkan semua ke penyidik. Notes-nya sudah kita kasih. Masih percaya sama polisi tadi? Masih dong. Apa yang membuat masih percaya? Sampai Sementara tadi lihat bahwa dari rekonstruksi adalah hasil dari keterangan saksi dan tersangka. Tadi notes bahwa hanya 40% yang ada kesusulan sehingga 60% tidak kesusulan. jadi bukan berarti kita percaya, tapi kita kasih notes karena kita percaya polisi ini melakukan hal yang terbaik untuk kasus ini. Kita beri masukan lagi. Masukan yang 10 poin. Iya, jadi supaya sampai dari 40 ya naik 90% atau 95% lah. Tidak mungkin 100 ya tadi. Iya, tidak ada yang sempurna. Ya, sama juga kejahatan tidak ada yang sempurna. That's right. Kak Adil, dari 10 poin apakah nanti akan mengarah ke timbul tersangka baru? Ini kan tentukan. Kita hanya bisa kasih gambaran. Ini ada missing link, ada yang terputus. Silahkan penyidik gali ini. Yang merangkai, Iya. menjahit. Jadi begini, kita sudah sampaikan bahwa ini ada notes dari kami. Ini loh buktinya. Silahkan, tolong bapak-bapak polisi boleh dong ditindaklanjuti dari kita. Ini temuan dari kita loh Pak. Kita tidak simpan ini, tapi ini yang memang kita ketahui, memang dikatakan fakta. Silahkan bapak boleh telusuri lebih lanjut karena kewenangannya kan kewenangan polisi. Jadi kalau kita tidak percaya dengan pihak penyidik, dengan polisi, kita harus Siapa kemana? lagi yang kita Iya. percaya ya? Sementara mereka yang bertugas untuk melakukan Betul. proses. Mereka yang punya keahlian untuk olah TKP, untuk mengidentifikasi, untuk menginterogasi, saya rasa mereka terlatih untuk itu. Tadi dapat juga informasi tidak sih di medsos itu yang berkembang bahwa ada kayu yang katanya diduga itu juga menjadi rangkaian dari alat yang mungkin digunakan untuk membuat hasil dan lain. Ya, jadi begini, keluarga saja tidak punya alat bukti itu. Keluarga tidak pernah tahu di mana ada balok itu. Jadi keluarga ini berharap kalau memang ada barang buktinya, tolong diberikan kepada pihak kepolisian. Jangan disembunyikan, itu pidana loh nyembunyiin barang bukti itu. Jadi misalnya kalau netizen ini dapat nih, Kasih ada begini. barang harus kasih. Kalau dia tidak kasih, bisa dipidana. Ada pidananya. Pasalnya berapa? Pasal 221 Ancaman 9 bulan. 9 bulan. Tapi kan ya itu apalagi kalau kita kaitkan dengan proses yang sekarang Ya. amat sangat menghambat. Artinya kalau netizen memang benar-benar sayang ya dengan Betul. hasil dan lain dan juga memang mendukung proses ini, dia harus menyerahkan ya. Betul. Kita tidak bisa pungkiri penyidik punya keterbatasan waktu personil dalam mengembangkan kasus ini. Apalagi kita tahu ini sudah Randi ini tersangka ini sudah menjalani masa tahanan pertama. Dalam artian penyidik makin sempit waktunya. Jadi tolong buat netizen atau siapapun lah yang sekiranya memiliki bukti, tahu dan memang benar-benar mau membantu keluarga, tolong apapun itu sekecil apapun bukti petunjuknya berikan kepada Langsung ke penyidik. polisi ya, Iya. jangan lempar ke medsos ya. Iya, jadi medsos itu nggak bisa bikin apa-apa. Medsos itu tidak bisa mentersangkakan orang. Kita mau kasih 10 bukti di medsos,
Siapa yang bisa klarifikasi ini alat pembunuhannya layar, ini alat pembunuhannya Asden? Saya bisa aja taruh aja di medsos. Ini saya pakai gunting kuku buat gunting kuku. Siapa yang bisa buktikan ini? Apakah netizen bisa melakukan uji lab? Ayo dong, kalau misalnya kewenangan yang diberikan undang-undang kan ada di aparat penegak hukum. Ya makanya saya bilang sekarang jadi jangan terus-menerus menyalahkan penyidik, terus-menerus mengatakan penyidik lamban, penyidik tidak berbuat maksimal. Kemarin netizen sudah tahu itu di lokasi itu seperti apa ramainya. Bayangkan kalau di situ tidak ada polisi yang jaga, apa jadinya? Apa jadinya? Ketika mereka menghakimi tersangka, Nah, akhirnya malah kasus ini tidak terungkap. malah selesai. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sampai kemarin terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya sekarang kita meminta support lah kepada teman-teman semua di luar sana. Ya, kalau memang ada balok, ada piring lah, atau ada bekas karpet, atau ada pulpen, apapun itu, tolong kasihkan ke penyidik. Ya. Ini ada dari JM. Kalau belum terima hasil otopsi, kira-kira foto yang kakak Jack mana pegang itu belum bisa dijadikan bukti tambahan ya? Tunjuk. Sudah dijawab. Tunjuk. Bintang dalam responnya menggambarkan peristiwa sebelum kematian dan sesudah kematian, tapi dalam peristiwa kematiannya komitmen sekalian. Tadi kita sudah bahas ya. Ada lagi nggak dari Jen Dance Solano? Yang anehnya lagi, kok masa seorang ayah hanya bisa melihat si ibu membunuh anaknya setelah si ibu Astrid menculik anaknya, lalu si R baru bertindak membunuh si Astrid? Tidak masuk akal. Seharusnya jika pada saat si Astrid itu menculik Layar, otomatis sebagai seorang ayah si Raji dengan sigap merampas si Layar atau melerai begitu. Saya tidak percaya dan tidak yakin kalau Astrid membunuh anaknya. Sesuai dengan asumsi Ya. ya. Kita sudah sampaikan bahwa lagi-lagi keterangan itu hanya dari keterangan satu orang. Maka di sini kita harus support penyidik ya, supaya bisa membuat terang dan jelas. Ya, jangan hanya puas sampai dengan rekonstruksi kemarin. Kak, Adit mungkin ada yang poin yang akan disampaikan pada netizen. Ya, kami mewakili pihak keluarga dari tim kuasa hukum. Di Kupang kami ada LBH Surya, ada AMP, lalu ada Polda NTT maupun Polres ataupun Polsek. Kita memohon kepada teman-teman di luar sana yang mengetahui, yang memiliki ataupun setidaknya punya keterangan dan bukti yang bisa mengungkap kasus ini lebih jauh, tolonglah diberikan kepada pihak berwajib, karena polisi tidak akan bisa mengembangkan kasus ini lebih jauh tanpa adanya keterangan dari bukti dan saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena keadilan itu selamanya tidak akan pernah ada apabila keadilan itu tidak diperjuangkan. Maka kalau teman-teman sayang dengan Lael, dengan Astrid, tolong bantu kami, bantu keluarga untuk mengungkap kasus ini lebih jauh. Demikian. Untuk polisi Tetap semangat. tetap semangat. Ya. Kak, tadi dalam mendampingi kasus ini ada tekanan? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Yakin ya? Yakin? Avila De Santos izin bertanya lagi. Setahu saya kantong plastik sampah itu cuma bobot 15 kg, sedangkan 2 mayat diisi dalam 1 plastik. Bagaimana caranya tersangka mengambil mayat untuk ditaruh dalam gudang tanpa merusak plastik yang bobotnya cuma 15 kg? Sedangkan cara dia menurunkan mayat kemarin saja janggal. Sudah kita berikan notes terhadap hal tersebut. 10 notes ya. 10 notes Kita lumayan. boleh dong dibagi suratnya ke kita, aku belum bisa. Nanti ya. Nanti tetap komitmennya Komitmen. seminggu dulu. Kita komitmen bantu pihak kepolisian dengan cara seperti ini.
Baik, netizen, demikian perbincangan kita dengan kuasa hukum dari keluarga korban Nasrul dan Noel, Kakak Aditya Nasution, sarjana hukum, master hukum dari kantor Aditya Nasution dan partner. Dan kami juga berterima kasih sekali pada netizen yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ngobrol asik ini. Dan minta maaf karena kita tidak bisa membaca satu persatu saran, kritik dan pertanyaan dari netizen ya. Tetap mengikuti acara ngobrol asik bersama saya Novel dan Kak Adit atas nama manajemen Pospupam. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Kita berharap terus bermitra dan kita menunggu seminggu kemudian ya. Sehingga mungkin poin-poin itu bisa juga diberikan kepada netizen ya, Aditya. Baik, netizen, kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Saya Novel bersama Aditya Nasution, sarjana hukum, master hukum, pamit undur diri. Selamat sore. Oke. Screenshot dong. Oke, boleh. Tiga, dua, oke.